Pinteran aku kali, kenapa dia yang naik? Begitulah terus. Berarti di dalamnya bukan nur Muhammad, tapi nar Azazil. Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu mengenal Allah, karena itulah mereka dianggap pewaris nabi-nabi yang kenal Allah. Jadi yang diwarisi bukan gelar doktor. Nabi bisa baca kitab kuning nggak? Kitab kuning belum ada di zaman Nabi. Belum ada kan? Belum apa udah ada? Kalau udah ada, berarti bukan Nabi Muhammad tuh. Jadi siapa yang bisa baca kitab kuning di sini? Jangan GR dulu. Antum belum tentu pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi. Tapi ummi itu ada maknanya, yang bersifat induk. Kalau secara harfiah ummi bisa berarti tidak bisa tulis baca, ya. Tapi secara arti lain apa? Induk, sumber. Jadi kalau saya punya terjemahan lain, an-nabi al-ummi, nabi yang merupakan induk semua nabi-nabi. Karena beliaulah nabi 124.000 ada. Al-Mahdi pewaris Nabi Muhammad. Isa pasti ada pewarisnya. Musa pasti ada pewarisnya. Dengan itulah cara mereka berjuang di akhir zaman. Karena tidak mungkin ada kelahiran kembali. Namanya reinkarnasi. Yang ada cuma waris. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi pewaris. Amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi dong? Apa kaitannya dengan kolbu? Nah, itu kan pertanyaannya tadi. Ilmu ini bukan lagi ilmu kolbu, tapi sudah ilmu ruh. Sumber ma'rifatnya kolbu. Kolbu itu dia punya ma'rifat dua aja. Dari Allah pasti lewat ruh. Dari selain Allah pasti lewat akal dan panca indera. Baca kitab lewat panca indera nggak? Baca, maka belum tentu orang yang bisa baca kitab jadi orang alim. Siapa tahu jadi sombong. Ya benar. Ada nggak ketemu orang baca kitab sombong? Banyak, salah satu yang di depan. Astagfirullah. Kalau ada sombong, antum sombong. Cuma ada yang nafsu jadi wali. Jadi wali itu adalah poros poin yang Allah tatap di bumi. Jika dulu Nabi adalah qulubul alamin, jantungnya, kolbunya alam, meninggal para nabi. Nabi-nabi sudah wafat belum? Wafat. Benar, fisiknya. Terus ilmunya dipindahin ke siapa? Dipindahin ke wali. Selama masih ada wali di muka bumi, Allah masih menatap. Ditatap bumi ini dengan baik. Jika yang punya kolbu kewali ini mati, barulah Allah kiamatkan semua yang di muka bumi. Jadi apa yang harus diisi dalam kolbu? Tidak cukup dengan zikir, tapi harus mengenal siapa yang dizikirkan. Maka orang yang kenal siapa yang dia zikirkan, sekali dia sebut namanya, itu sama dengan 70.000 kali orang tidak mengenal namanya berzikir. Makanya wali-wali itu santai. Udah gak banyak suluk dia. Tapi kan kita belum sepaham, belum setingkat mereka. Ya udah kita suluk aja dulu. Ya, riyadhah aja dulu, zikir aja dulu. Siapa tahu nanti diangkat Allah. Tapi teman-teman sahabat yang makan Allah, kalau cuma mengandalkan zikir, saya udah berkali-kali katakan, iblis dulu pangkatnya Azazil telah berzikir 80.000 tahun di surga. Jadi wali enggak?
Kasyaf enggak. Dia bisa melihat surga, tapi dia tidak bisa menatap aras. Nabi Adam baru dicipta, masih bau ingus, anak ingusan, baru kemarin sore masuk surga. Tapi di dalam qalbu Nabi Adam ada nur Muhammad. Maka nur itu, kalau ada nur bisa lihat sesuatu enggak? Nah, inilah yang disebut nur. Orang kalau ada nur di kalbunya, dia bisa menatap ada objek kebenaran dimanapun ada. Iblis 80.000 tahun berzikir, tapi zikirnya zikir zulmaniyah. Dia zikir, kalbunya belum dibersihkan. Dia zikir, sombongnya dibiarkan. Dia zikir, merasa sok sucinya terus dirawat. Apa yang terjadi? Tambah zikir, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah songong. Kalau sudah sombong, lalu ada orang selain dia diberikan posisi yang tinggi, iri nggak? Maka kalau orang kerja di kantor, dia lihat temannya naik pangkat, dia nggak naik. Temannya dapat jabatan, dia tidak. Dia ngomong apa? Saya kan lebih banyak kerja di kantor ini, kenapa bukan saya? Dia akan ngomong, pinteran aku kali, kenapa dia yang naik? Begitulah terus. Berarti di dalamnya bukan nur Muhammad, tapi nar Azazil. Dua aja manusia itu, kolbunya nur Muhammad atau kolbunya nar Azazil. Azazil siapa tadi? Nama kecil dari iblis. Gimana kira-kira? Yang suka nyolot terus, tahu nyolot? Marah puluh, kayak api, nyala terus. Itu nar di dalamnya. Ya. Maka kalau kajian nama yang punya nar Azazil, panas kepala kita. Tapi kalau ngaji dengan yang punya nur Muhammad, kepala boleh panas, tapi kolbu, ruh girang. Ada getaran-getaran indah di dalam. Getaran-getaran kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu kolbunya alam, kolbunya wali tatapannya Allah, ruhnya wali adalah percikan dari hembusan-hembusannya Allah. Maka jika si wali ini punya kolbu, dia kenal siapa yang dia sebut. Sama seperti yang dikatakan dalam hadis. Ini penutup kajian kita. Apa kata Nabi? Tidurnya orang yang alim lebih bagus, lebih afdol daripada ibadahnya orang yang jahil. Ada orang alim, arif, main-main aja, tapi dia kenal siapa yang mencipta alam.